خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan kembali belajar mengenai sifatul huruf dan praktek huruf-huruf hijaiyah agar kita membaca Al-Qur'annya bisa baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 huruf sesuai dengan sistem yang kami bikin. Setiap pertemuan praktek huruf hijaiyahnya itu kita belajar sedikit demi sedikit 3 huruf per pertemuan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas huruf kha, dal, dan huruf zal. Kita masuk ke huruf yang pertama, yaitu huruf kha. Makharijul huruf kha atau tempat keluar huruf kha yaitu tenggorokan paling luar atau lebih dekat ke pangkal lidah, cuman masih di dalam tenggorokan atau organ tenggorokan paling luar. Coba kita praktekkan. Kha, kha, kha. Harus ditempatkan di makhrajnya, yaitu tenggorokan paling luar. Selanjutnya sifat huruf kha yang pertama adalah mengalirnya nafas atau hams. Seperti penjelasan sebelumnya di teori sifatul huruf, hams berarti mengalirnya nafas. Coba kita buktikan huruf kha itu ada nafas yang mengalir. Coba kita sukunkan huruf kha dan coba kita praktekkan dengan bertasydid. Kha, ikhi, ukhu, kha. Jadi bisa kita buktikan dengan praktek tadi, huruf kha itu terdapat angin yang mengalir ketika kita mensukunkan huruf atau mentasydidkannya. Selanjutnya sifatul huruf kha yakninya adalah rakhawah atau mengalirnya suara. Sifat sebelumnya tadi adalah mengalirnya nafas dan sifat keduanya adalah mengalirnya suara. Apa yang dimaksud mengalirnya suara pada huruf kha? Coba kita buktikan ketika tasydid dan sukun kembali. Kha, ikhi, ukhu. Di saat kha bertasydid atau sukun terdapat suara yang mengalir. Kha, ikhi, tidak tertahan suaranya. Selanjutnya sifat huruf kha yakninya adalah isti'la atau pangkal lidahnya terangkat. Sehingganya huruf kha ini termasuk huruf tebal bunyinya di saat berharokat fathah dan dhammah. Sedangkan berharokat kasrah itu bunyinya lebih tipis dibandingkan berharokat fathah atau dhammah. Coba kita buktikan. Kha, khu, kha, khu. Bunyi huruf kha tebal di saat berharokat fathah dan dhammah. Kemudian sifat selanjutnya adalah infitah, yakninya aula tengah lidahnya terbuka atau datar. Sehingganya dengan sifat infitah inilah huruf kha menjadi lebih tipis di saat dibaca berharokat kasrah. Khi, ikhi, khi. Tidak dibaca ikhi, tapi ikhi. Baik, coba kita praktek pada huruf kha ini dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Boleh sahabat ikuti bersama agar melatih lisan sahabat pada huruf kha ini. Kita mulai prakteknya. Kha, khi, khu, bakh, khu, khon, khoni, khokhna, minal, mukhni, makhi, khon, khoni, kha. Kita ulangi sekali lagi. Kha, khi, khu, bakh, khu, khon, khoni, khokhna, minal, mukhni, makhi, khon, khoni, kha. Jadi dalam praktek tersebut kita harus menyesuaikan sifat huruf kha-nya, ada rokhawahnya, ada hamsnya, dan juga isti'la. Dan tidak lupa pula di saat huruf kha berharokat kasrah itu
bunyinya lebih tipis. Kemudian coba kita praktekkan pada ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Ada huruf qa berharokat fathah, bunyinya tebal, dan juga ada rokhawah dan makhrajnya harus ditepatkan. Kemudian coba kita contohkan di ayat yang selanjutnya. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Khi. Huruf kha berharokat kasrah itu bunyinya lebih tipis. Terus contoh yang ketiga, coba kita contohkan dalam kondisi huruf kha sukun. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhra. Huruf kha dalam keadaan sukun itu harus mengalir nafas dan suaranya. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf kha yang pertama adalah sering dibaca berlebihan sehingga makhrajnya itu turun ke tengah tenggorokan. Contohnya seperti kha, atau getarannya itu terlalu dipaksakan sehingga makhrajnya itu menjadi turun ke tengah tenggorokan. Sedangkan huruf kha itu getarannya lembut dan tidak dibaca berlebihan sehingga tidak merusak makhraj dan sifatnya. Kha, lembut saja. Kha. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi pada huruf kha ini, dibaca terlalu tebal di saat berharokat kasrah. Contohnya khi, khi. Yang benarnya itu adalah khi. Dibaca tipis, bahkan seolah-olah tidak terdengar lagi tebalnya. Khi. Dibaca seperti itu. Jangan dibaca menjadi tebal di saat huruf kha dalam keadaan kasrah. Kita lanjut ke huruf yang kedua, yaitu huruf dal. Huruf dal. Makharijul huruf dal itu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Da, da, dal. Sifat huruf dal yang pertama adalah jahar atau tidak mengalirnya nafas. Da, ad, da, id, di, ud, du, dal, ad. Tidak ada aliran nafas ketika huruf dal dalam keadaan sukun maupun bertasydid. Selanjutnya sifat huruf dal yaitu syiddah atau suaranya juga tidak mengalir, tertahan suaranya. Coba kita buktikan. Ad, da, id, di, ud, du, ad, id, ud. Tidak ada aliran suara atau suaranya itu tertahan dengan sifat syiddah. Kemudian pangkal lidah ketika kita mengucapkan huruf dal itu tidak terangkat atau yang dinamakan dengan sifat istifal, dan aula tengah lidahnya juga terbuka atau dinamakan dengan infitah. Da, di, du, da, di, du. Tipis dalam segala kondisi. Kemudian sifat tambahan huruf dal yaitu qalqalah. Makna qalqalah adalah memantulkan suara ketika huruf dal dalam keadaan sukun. Coba kita contohkan. Ad, id, ud. Ad, id, ud. Jadi dalam keadaan sukun huruf dal harus dipantulkan suaranya. Coba kita praktekkan dengan metode yang sama. Mari kita ikuti bersama-sama. Dadi, du, bad. Du, dan, dani, dad. Naminal, mudni, madi, dan, dani, da. Kita coba sekali lagi. Dadi, du, bad. Du, dan, dani, dad. Naminal, mudni, madi, dan, dani, da. Coba kita praktekkan dalam ayat suci Al-Quran huruf dal ini. Keluarkan makhrajnya dan juga sifat-sifatnya harus kita pakai di saat kita membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
din. Huruf dal dalam keadaan bertasydid itu tidak ada aliran nafas dan tidak ada aliran suara. Kemudian di contoh yang lain, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dal dalam keadaan sukun dan di akhir ayat atau dalam keadaan waqaf itu huruf dal juga disukunkan dan menghasilkan sifat qalqalah huruf dal. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf dal yang pertama adalah tidak tepatnya makhraj pada pangkal gigi seri atas atau ujung lidahnya itu menyentuh langit-langit. Da. Logat bahasa Indonesia huruf D-nya itu ujung lidah menyentuh langit-langit. Jadi perbedaan huruf D dengan huruf dal pada bahasa Arab yakninya adalah makhrajnya. Makhrajul huruf dal itu harus ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas atau gusi gigi seri atas. Sedangkan huruf D bahasa Indonesia itu pada langit-langit. Selanjutnya, kesalahan yang sering terjadi pada huruf dal tidak diqalqalahkan di saat sukun, baik itu di tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Baik, kita masuk ke huruf terakhir, huruf dzal. Huruf dzal. Makharijul huruf dzal yakninya adalah ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Dza, zi, zu, dzal. Sifat huruf dzal yang pertama adalah tidak mengalirnya nafas. Dza, zi, zu atau disebut dengan jahar. Kemudian sifat yang kedua adalah rokhawah atau mengalirnya suara ketika dalam keadaan sukun atau bertasydid. Az-za, iz-zi, uz-zu, az-iz, uz. Kemudian sifat selanjutnya adalah istifal atau pangkal lidah huruf dzal tidak terangkat. Sehingga huruf dzal ini bunyinya tipis. Dan infitah, aula tengah lidahnya juga tidak terangkat atau terbuka. Jadi dalam segala kondisi huruf dzal ini dibaca tipis. Za, zi, zu, az, iz, uz. Coba kita praktekkan dengan metode yang sama pada huruf dzal. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Kita coba sekali lagi. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Sekarang coba kita contohkan dalam ayat suci Al-Quran. Silahkan sahabat keluarkan makhrajnya yang tepat dan juga sifatul hurufnya jangan sampai ditinggalkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Dzal berharokat dhammah harus ditipiskan karena huruf dzal bersifat istifal dan infitah. Coba kita contohkan pada contoh yang lain. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi kadzza. Kadzza. Dzal bertasydid itu harus dialirkan suaranya. Namun nafasnya tidak mengalir. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf dzal yakninya yang pertama makhrajnya tidak tepat atau disamakan huruf za dengan huruf za. Huruf zal itu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Sedangkan huruf za itu ujung lidahnya ke gigi seri bawah. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada huruf za ini dibaca tebal di saat berharokat dhammah. Contohnya wu, wu. Kalau dibaca wu itu bertukar hurufnya menjadi huruf lo. Sedangkan huruf zal dibaca tipis dalam segala kondisi. Contohnya zu, zu. Tidak dibaca wu. Jadi hati-hati di sana dan ini sering sekali terjadi dalam membaca ayat suci Al-Quran di saat huruf zal berharokat dhammah. Baik sahabat, barangkali itu dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bertambah pengetahuan dari sahabat dari apa yang kami sampaikan dan semoga kita selalu semangat dalam membaca Al-Quran dan mempelajarinya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خيركم من تعلم القرآن وعلمه